Akan tetapi di sini yang perlu saya tekankan, banyak teman-teman itu belajar menggunakan smart. Banyak yang bisa mengoperasikan smart. Akan tetapi satu pertanyaan saya, sudah benarkah cara Anda membaca data? Ini yang menyebabkan banyaknya kesalahan. Mungkin dari penjelasan ini sampean masih merasa kurang, oh saya kurang paham yang ini, mohon dijelaskan lagi. Silahkan. Ya, silakan untuk rekan yang masih penasaran untuk Enggak apa-apa. bertanya. Jangan sungkan. Jadi Enggak usah malu. Ini jelas kesempatan, ini Cak. acara untuk belajar bersama, untuk sharing bersama. Jangan sampai nanti dari sini udah selesai acara, di situ pulang baru lupa tadi mau nanya. Malu. Cak, Oh iya, izin bertanya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Nami Abi Aweng, Cak, Ya. dari Rancah. Nama saya Nami Abi, itu saya. Hal yang akan dipertanyakan, bagaimana caranya versi Cak Dodot untuk meningkatkan sistem? Maksudnya gini, Cak. Dalam sistem kan ada beberapa, ada power amplifier, ada equalizer, ada crossover ya. Ada yang macam-macam lah, banyak gitu. Sedangkan gitu, ketika kita tuning sistem kita, merasa nggak pede gitu. Atau udah di garis flat, suara nggak kena. Apa perlu tambahan alat semacam RTA ataupun kayak gimana untuk meningkatkan sistem tersebut? Terus yang namanya telinga kita sama RTA itu bisa dikatakan agak beda gitu hasilnya. Entah itu baik dari telinga saya ataupun dari RTA. Dari sharing sama teman-teman yang ada di daerah gitu, hasil RTA katanya kurang ini. Menurut telinga dia gitu. Jadi hasil RTA itu tidak baik atau tidak menghasilkan suara yang baik gitu, Cak. Bagaimana itu? Telinga di gitu RTA. ya. Udah. Udah. Kalau sebenarnya yang namanya real time analyzer atau RTA itu tidak salah. Karena kembali lagi di awal, itu juga alat, itu juga barang. Akan tetapi di sini yang perlu saya tekankan, banyak teman-teman itu belajar menggunakan smart. Banyak yang bisa mengoperasikan smart. Akan tetapi satu pertanyaan saya, sudah benarkah cara Anda membaca data? Ini yang menyebabkan banyaknya kesalahan. Dia tahu fungsi smart itu untuk ini nih, tapi sudah benarkah teman-teman itu membaca? Artinya baca data yang dikeluarkan oleh speaker yang ditangkap oleh mikrofon melalui layar komputer, itu sudah benarkah cara kita membaca? Itu sekali salah, salah jadinya. Tapi yang salah bukan alatnya, bukan real time analyzernya yang salah. Akan tetapi kita yang salah membaca. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau untuk masalah benar dan selera, ini harap dibedakan. Kalau benar, dimanapun tempat, ketika sampean setup benar, orang akan menerima benar. Akan tetapi, kalau sampean mixing itu beda lagi. Kalau tuning, diusahakan benar. Kalau sampean pengen mewarnai atau pengen melukis, tempatnya bukan pada pondasi atau bukan pada sistem. Tugasnya sampean melukis di sini, mixing console. Oh, taknya mau saya gedein midnya sampai tung 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 tung, pokok taknya tok yang kedengeran. Hung. Boleh. Tapi jangan di sistem. Kalau di sistem sampean setup seperti itu, saya yang mixing, tak tinggal tidur, Mas. Jelas nggak bisa mixing udah. Karena warnanya sudah dirusak. Jadi artinya saya tekankan bahwa yang namanya kebenaran itu dia mempunyai garis. Dan dia mempunyai pondasi yang benar-benar itu ada aturan dan itu ada rumus. Akan tetapi kalau selera
jangan dimasukkan ke situ. Makanya saya tadi bilang, sesuai pertanyaannya Mas Satrio tadi, gimana caranya? Ya seperti itu tadi, setelah sampean tuning dengan benar, menurut sampean hasil tuning ini belum benar, sampean bisa bilang belum benar, pasti sampean ketika sampean putar lagu yang sampean senengi, ini kok bunyinya gini ya, biasanya enggak gini bunyinya. Nah itulah yang namanya target kita kerja. Jadi setelah sampean tuning, setelah sampean set up, sampean puter lagu yang untuk kira-kira sampean itu benar-benar paham di lagu ini untuk menangani event yang akan sampean kerjakan. Seperti itu. Kalau untuk masalah hasil pengukuran banyak Mas. Karena hasil pengukuran itu bisa dibilang tidak semudah membalik telapak tangan. Mikrofon bagus, soundcard bagus, komputer bagus, yang membaca enggak bagus, selesai. Yang baca pinter, datanya enggak bagus, mikrofon yang digunakan enggak akurat, enggak bisa dipertanggungjawabkan. Sebenarnya kembali lagi apa? Semua itu alat. Kalau kita sudah tahu kinerja alat itu, gunakan sebisa mungkin alat itu untuk menyupport kita bekerja. Jangan sebaliknya. Jangan sampai kita nggak bisa bekerja tanpa alat itu, jangan. Seperti ini tadi, meskipun mau dianaliser seperti apa, bukan mencari apa-apa. Si yang tuning speaker ini sendiri, ibarat kata tanpa dianaliser pun, dia tahu. Oh ini bunyinya bener ini udah. Oh ini nggak bener nih di sini. Tapi yang namanya kita jauh lebih yakin kalau apa yang kita dengar, apa yang kita angen-angen, dengan data yang kita peroleh itu sama. Jadi tidak ada keraguan lagi. Yang paling baku saya tegaskan, kalau teman-teman punya alat apapun, kenali alat tersebut. Jangan dianggap kalau sudah memakai analyzer dengan mikrofon bagus akan dapat hasil bagus. Enggak. Tidak ada sertifikasi di situ. Benar Mas Satrio? Karena tidak ada. Sana itu cuma menyediakan alat. Kembalinya ke kita lagi, gimana kita membaca data yang sudah dikeluarkan itu tadi. Selain porsi alat yang memang benar-benar bisa kita percaya tingkat keakuratannya seperti apa. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, berarti saya harus beli alat yang mahal. Tidak juga. Dengan mengenali alat tersebut, contoh, berbagai mikrofon analyzer dengan satu buah sebuah loudspeaker, itu hasilnya akan berbeda-beda. Perlu diketahui itu bukan speakernya sampean yang beda, tapi mikrofon yang membaca itu yang berbeda. Kalau sampean hafal datanya itu, sudah berarti sampean bisa menggunakan alat itu. Misalkan nih bunyi speaker itu flat, tapi ternyata sampean ukur pakai mikrofon A, kok high-nya jauh lebih tinggi. Berarti sampean besok kalau setup, kalau pengen bener hasilnya flat, berarti high-nya harus tinggi. Karena dia mengikuti alat baca ini. Cuman butuh untuk kita mengenali alat kita aja sebenarnya. Meskipun alat itu bagus, kalau kita nggak bisa menggunakan, sama juga bohong. Makanya mungkin untuk berikutnya ke depan, kalau ada acara seperti ini lagi, sampean jangan malu-malu. Apa yang nggak bisa, apa yang belum mengetahui, tanyakan. Entah ke siapapun orangnya. Karena terkadang seperti ini, orang itu berbagai macam. Ada yang memang orang itu mendengarkan bahasa teori itu senang. Ada. Tapi terkadang ada juga orang itu yang gak senang. Wah saya pengennya langsung praktek Mas. Ada juga. Nah seperti itu kita sendiri yang bisa mengetahui. Teman-teman sendiri yang tahu. Kalau pengennya seperti itu ya udah dicoba aja langsung. Tapi kalau bisa saran saya sebelum melakukan sesuatu hal, ayo sama-sama kita pahami
kita melakukan hal tersebut benar-benar kita memiliki pondasi. Jadi bukan cuman tahu. Bukan cuman sekedar ngerti, tapi benar-benar ngerti karena ada yang memberikan pengertian. Ada yang memberikan sebuah kepemahaman. Jadi ibarat orang jalan biar nggak ngawur. Biar nggak asal jalan, tahu-tahu di sana roboh. Jangan sampai. Karena ketika terjadi apa-apa tetap kembalinya kita yang rugi. Kita sendiri yang bekerja, kita yang merusak kinerja kita. Bisa diterima? Mungkin ada tambahan lagi.